Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang penjadwalan CPU pada mata kuliah Sistem Operasi Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya dan rekan saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Tantanugraha dengan NIM 2003070 dan juga saya sendiri dengan NIM 2008294. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi poin-poin yang akan dibahas dalam pembahasan penjadwalan CPU diantaranya ada 5 poin. Yang mana poin pertama yaitu kita akan membahas preemptive scheduling. Yang kedua yaitu akan membahas non-preemptive scheduling. Yang ketiga akan membahas teknik penjadwalan satu tingkat. Yang keempat akan membahas teknik penjadwalan multi tingkat. Dan yang kelima, yang terakhir, kita akan membahas metode evaluasi penjadwalan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, ya sebelum kita membahas lebih kompleks, maka kita akan membahas apa definisi dari penjadwalan CPU itu sendiri. Nah, penjadwalan dari CPU itu sendiri merupakan suatu basis dari multiprogramming, merupakan suatu pangkalan, merupakan suatu dasar dari yang namanya multiprogramming, yaitu pemrograman yang sifatnya banyak gitu ya pada sistem operasi. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu dengan cara mengganti atau merubah CPU di antara proses yang sedang terjadi. Nah, akibat dari adanya penjadwalan CPU itu sendiri, sistem operasi itu bisa membuat komputer lebih produktif. Nah, adapun proses penjadwalan pada CPU itu akan dijalankan ketika terjadi proses yang pertama, proses perubahan dari running ke waiting state. Nah, yang kedua yaitu proses perubahan dari running ke ready state. Yang ketiga yaitu proses perubahan dari waiting ke ready state. Dan yang keempat proses terminate. Di mana proses yang pertama dan proses yang keempat, proses yang pertama yang merupakan proses perubahan dari running ke waiting state dan proses 4 terminate merupakan proses yang sifatnya non-preemptive. Sedangkan proses yang kedua dan yang ketiga yaitu perubahan dari running ke ready state dan perubahan dari waiting ke ready itu termasuk ke dalam bersifat preemptive. Nah, yang akan dibahas selanjutnya yaitu proses penjadwalan preemptif dan non-preemptif, di mana ketika kita mengetahui perbedaan dari proses penjadwalan preemptif dan non-preemptif, kita dapat mengetahui masing-masing inti dari proses penjadwalan tersebut. Perbedaannya yang pertama yaitu penjadwalan preemptif itu bersifat cukup fleksibel. Karena proses kritis itu diperbolehkan untuk mengakses CPU ketika mereka tiba di antrian siap. Tidak peduli proses apa yang sedang dieksekusi pada saat ini. Tapi kalau penjadwalan non preemptif itu adalah kaku karena bahkan jika proses kritis memasuki antrian siap proses yang menjalankan CPU tidak terganggu gitu. Nah, yang selanjutnya perbedaannya yaitu alokasi proses untuk waktu terbatas pada penjadwalan preemptif, sedangkan pada penjadwalan non preemptif itu alokasi proses waktu tidak terbatas, di mana hal ini tuh menjadi sebuah perbedaan yang mendasar antara penjadwalan preemptif dan non preemptif. Karena dalam penjadwalan preemptif itu CPU itu dialokasikan ke proses untuk waktu yang terbatas itu sendiri gitu. Sementara yang preemptif itu CPU dialokasikan untuk proses sampai ia berakhir atau beralih ke status menunggu. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu penjadwalan preemptif itu terputus di tengah eksekusi, sedangkan penjadwalan non preemptif itu tidak terputus di tengah eksekusi. Dan perbedaan yang keempat yaitu penjadwalan preemptif itu memiliki overhead, sedangkan penjadwalan non preemptif tidak memiliki overhead. Nah, yang akan dibahas selanjutnya yaitu teknik penjadwalan satu tingkat. Teknik penjadwalan satu tingkat terdiri dari 3 algoritma. Yang pertama yaitu algoritma first come first serve atau FCFS, di mana algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana yang memiliki skemanya itu proses yang meminta CPU yang akan mendapatkan prioritas.
eh, algoritma FCFS ini juga merupakan implementasi yang mudah diatasi dengan Vivo Quick dan algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive, di mana eh, sebelum mengeksekusi proses yang kedua atau selanjutnya, maka harus diselesaikan terlebih dahulu proses yang pertama. Nah, kita akan beri contoh terlebih dahulu, contoh prosesnya. Dan bagaimana sih algoritmanya itu? Nanti kita bikin Gantt chart-nya ini. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Di sini kan misalkan terdapat 3 proses, di mana terdapat proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Dengan alokasi waktu atau burst time, yaitu yang pertama 24, yang kedua 3, dan yang proses ketiga yaitu 3. Nah, Gantt chart-nya itu seperti ini. Jadi, pada saat proses pertama dieksekusi, maka proses pertama harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini waktu proses awalnya yaitu 0 dan proses pertama terminates di detik ke-24. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses yang kedua. Proses yang kedua memiliki burst time yaitu 3. Nah, proses kedua memulai dari terminates proses pertama yaitu di angka 24 ini. Maka 24 ini ditambah burst time proses kedua atau alokasi waktu proses kedua. Maka hasilnya yaitu proses kedua dieksekusi sampai detik ke-27. Dan untuk proses yang ketiga sama seperti proses 1. Harus menyelesaikan terlebih dahulu proses kedua. Ketika proses kedua selesai, maka lanjut ke proses yang ketiga. Proses yang ketiga masih sama, burst time-nya yaitu 3. Maka dari terminate proses yang kedua, ditambahkan 3. Ini kan 27, ditambah 3, jadi hasilnya 30. Maka dari sini, dari Gantt chart ini, kita dapat melihat bahwa yang pertama dilayani oleh CPU adalah proses yang pertama datang. Dan proses selanjutnya yang dilanjuti sesuai dengan urutan datang yang lebih awal. Nah, dari Gantt chart ini juga kita dapat melihat waktu tunggu dari tiap-tiap proses. Nah, untuk waktu tunggu proses pertama itu sendiri yaitu 0 detik karena proses pertama adalah proses yang pertama datang dan langsung dilayani oleh CPU untuk dieksekusi. Sementara proses kedua, waktu tunggunya yaitu 24 detik karena proses kedua harus menunggu terlebih dahulu proses pertama selesai. Dan untuk yang proses ketiga, waiting time-nya itu 27 detik karena harus menunggu proses pertama dan proses kedua selesai. Nah, maka dari beberapa waiting time itu, 3 waiting time terhadap 3 proses itu, dapat kita ambil rata-ratanya. Rata-rata waktu tunggunya itu berapa? Yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi banyak proses. Tadi banyak prosesnya yaitu 3. Maka rata-ratanya yaitu sama dengan 17. Penjadwalan FCFS algoritma merupakan penjadwalan yang sifatnya non-preemptif seperti yang disebutkan tadi, yaitu ketika CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, proses tetap menahan CPU sampai selesai. FCFS algoritma jelas merupakan masalah bagi sistem time sharing, di mana sangat penting untuk user mendapatkan pembagian CPU pada regular interval. Itu akan menjadi bencana untuk mengizinkan satu proses pada CPU untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, algoritma yang selanjutnya dalam teknik penjadwalan satu tingkat yaitu algoritma Shortest Job First (SJF), di mana pada algoritma ini waktu terpendek yang akan mendapatkan prioritas. Dan algoritma SJF ini memiliki dua skema, yaitu yang pertama ada non-preemptive dan yang kedua ada preemptive. Non-preemptive yaitu ketika CPU itu memberikan kepada proses itu tidak bisa ditunda hingga selesai. Sedangkan SGF yang skemanya preemptive yaitu
Bila sebuah proses itu datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah yang akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya yaitu yang pertama, contoh algoritma short job first non preemptive, di mana sekarang kita misalkan memiliki 4 proses. 4 proses ini memiliki waktu tunggu masing-masing dan burst time masing-masing. Proses yang pertama memiliki waktu kedatangan yaitu 0 detik dan burst time 7 detik. Sedangkan proses yang kedua memiliki waktu kedatangan 2 detik dan burst time-nya yaitu 4. Dan proses yang ketiga memiliki waktu kedatangan 4 dan burst time-nya yaitu 1. Dan proses yang keempat memiliki waktu kedatangan yaitu 5 dan burst time yaitu 4. Ketika kita membahasnya dengan uh, algoritma short job first non preemptive, maka gancaknya akan seperti ini, di mana untuk proses yang pertama dilakukan yaitu proses yang pertama terlebih dahulu. Proses yang pertama akan diselesaikan terlebih dahulu. Lalu, pada saat proses pertama diselesaikan, memang datang proses yang kedua di sini dengan burst time yaitu 4 detik. Lalu selanjutnya, 2 detik selanjutnya, di sini ya, nanti akan datang proses yang ketiga dengan burst time yaitu 1 detik. Dan 1 detik selanjutnya akan datang proses yang keempat di sini dengan burst time yaitu 4 detik. Namun, pada SGF non preemptive ini harus diselesaikan terlebih dahulu proses yang pertama. Nah, ketika proses yang pertama telah terminate di angka 7 ini, burst time-nya habis ya 7, maka akan dilanjut oleh proses mana yang paling kecil burst time-nya. Dapat terlihat di sini, proses yang paling kecil burst time-nya yaitu proses yang ketiga. Maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu burst time-nya yaitu 1. Maka dari terminate proses yang pertama yaitu 7 ditambah 1 hasilnya yaitu 8. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke burst time ini karena proses yang ketiga telah terminate. Dari burst time ini, proses yang kedua lebih awal, proses yang kedua dan keempat sama burst time-nya. Namun proses yang kedua lebih awal waktu kedatangannya gitu. Jadi yang diutamakan yaitu proses yang kedua, walaupun proses yang kedua dan keempat sama. Maka dari terminate proses yang ketiga yaitu 8 ini ditambah burst time proses yang kedua. 8 ditambah 4 hasilnya yaitu 12. Maka proses yang kedua itu akan terminate di angka 12 ini. Ketika proses kedua telah terminate di angka 12, maka tinggal satu proses lagi terakhir ini, yaitu proses keempat. Proses keempat memiliki burst time sama yaitu 4. Maka 12 ini ditambah dengan 4, yaitu waktu burst time proses yang keempat. Maka proses yang keempat akan terminate di angka 16 ini. Dari Gantt chart ini juga kita dapat menentukan waktu tunggu tiap proses. Nah, untuk proses yang pertama, karena proses yang pertama merupakan proses yang awalnya pertama datang, maka proses ini langsung dieksekusi sehingga tidak memiliki waktu tunggu atau waktu tunggunya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu proses yang kedua. Kita dapat mengetahui waiting time juga ada rumusnya. Kita bisa
mengurangi waktu proses dikurangi waktu proses sampai akhir ini sampai akhir ini dikurangi dengan arrival time atau waktu kedatangan. Nah, kita lihat eh, proses yang kedua. Proses yang kedua itu waktu mulai eh, prosesnya yaitu di angka 8 ini. Dan waktu kedatangannya itu yaitu 2. Maka waktu tunggunya yaitu 8 dikurangi waktu kedatangan 2 yaitu 6. Lalu proses yang ketiga, waktu proses awalnya itu yaitu 7. Sedangkan waktu kedatangannya yaitu 4. Proses 3 itu. Maka waktu tunggu dari proses ketiga yaitu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dan proses yang keempat dimulai dari angka 12 ini, waktu proses awalnya itu. Waktu proses awal ini dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya itu. Proses keempat arrival time-nya yaitu 5. Maka 12 dikurangi 5, hasilnya yaitu 7. Maka dari 4 waktu proses ini kita dapat mencari rata-rata waktu tunggunya. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi jumlah banyak proses yaitu 4. Maka hasil rata-rata waktu tunggunya yaitu 4. Nah, untuk proses yang algoritma shortest job first in yang preemptive itu masih sama ya prosesnya yang seperti yang tadi, yang non preemptive. Namun cara pengerjaannya berbeda atau cara CPU menangani prosesnya itu berbeda. Di mana ketika gancetnya itu seperti ini. Jadi proses itu dimulai dari angka 0 ini oleh proses yang pertama. Proses pertama itu berjalan, burst time-nya kan 7 berjalan, mengeksekusi burst time itu yang 7 itu. Namun ketika di detik yang kedua datang proses yang kedua, maka ketika si burst time proses yang pertama lebih besar dari burst time proses yang kedua, maka proses yang kedua terlebih dahulu dieksekusi. Nah, proses yang kedua itu memiliki burst time yaitu 4. 4 lalu dieksekusi dari 2 ini ke 4 ini. Nah, ketika detik keempat datang proses yang ketiga dengan burst time 1, di mana 1 ini lebih kecil daripada proses yang kedua burst time-nya itu. Maka proses yang kedua akan terminate terlebih dahulu. Lalu prosesnya dilanjutkan oleh proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini yang memiliki burst time paling kecil. Lalu dieksekusilah proses yang ketiga sampai terminate di angka 5. Lalu proses yang selanjutnya yang akan dilakukan yaitu kita lihat ini kan tadi sisanya 7 dikurangi 2, 5. Sisanya 5, ini sisanya 2. Lalu ini masih 4, maka yang diprioritaskan yaitu proses yang kedua. Maka yang akan dieksekusi proses yang kedua setelah terminate proses yang ketiga ini. Proses yang kedua dieksekusi hingga selesai sampai angka 7 ini. Sampai terminate di angka 7 ini. Lalu selanjutnya kita lihat lagi burst time ini kan 5, ini 4. Maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu proses yang keempat ini. Proses yang keempat ini akan dieksekusi dari terminate proses yang kedua yaitu di 7 ini. Lalu proses 4 dieksekusi sampai selesai terminate di angka 11 ini. Lalu dilanjutkan oleh proses yang terakhir, proses yang pertama ini karena memiliki burst time yang paling besar gitu ya sisanya. Jadi proses yang pertama dieksekusi di akhir hingga terminate di angka 16. Nah, untuk mengetahui rata-rata waktu tunggunya, berarti kita menentukan dulu waktu tunggunya. Waktu tunggunya dapat kita tentukan dengan mencari waktu selesai eksekusi. Nah, waktu selesai eksekusi itu dikurangi dengan waktu keseluruhan, maka didapatkan waktu keseluruhan dikurangi burst time sama dengan waktu tunggu. Nah, misalkan proses yang pertama itu waktu selesai dieksekusinya yaitu di waktu di angka 16 ini, Mak. Lalu waktu kedatangannya 0, maka waktu dari awal hingga selesai itu 16. 16 dikurangi burst time-nya itu yaitu 7, maka waktu tunggunya yaitu 9. Dan seperti itu prosesnya sampai ke proses yang keempat.
Sehingga waktu proses yang kedua waiting time-nya yaitu 1, proses yang ketiga yaitu waiting time-nya 0, dan proses yang keempat waiting time-nya yaitu 2. Sehingga untuk bisa mencari rata-ratanya, kita jumlahkan ini semua dibagi dengan 4, yaitu total proses itu sendiri, dan hasil rata-ratanya yaitu 3. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu algoritma round robin, di mana algoritma round robin itu sendiri merupakan algoritma penjadwalan yang dirancang untuk sistem time sharing. Lalu, algoritma round robin ini memiliki kemiripan dengan FCFS. Pada algoritma round robin ini juga diperlakukan antrian ready. Dan pada algoritma ini juga CPU itu mengalokasikan masing-masing proses. Nah, berikut bentuk algoritmanya itu seperti ini. Yang pertama, setiap proses mendapat data dari CPU, yaitu berupa kuantum tertentu. Lalu setelah time slice atau kuantum, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke antrian ready, yang selanjutnya itu proses ini berlangsung adil dan sederhana. Dan jika terdapat n proses di antrian ready dan waktu kuantum key milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Dan proses tidak akan menunggu lebih lama dari n kurang 1 Q time units. Nah, contoh prosesnya seperti ini. Misalkan terdapat 3 buah proses. Nah, 3 buah proses ini memiliki burst time masing-masing. Burst time yang proses yang pertama yaitu 15, yang kedua 7, dan yang ketiga 8 dengan arrival time atau waktu kedatangan seperti ini. Dan yang berbeda yaitu di algoritma ini terdapat quantum time, di mana quantum time ini bernilai 5 di contoh soal ini. Nah, kita lihat Gantt chart-nya, kita mulai buat Gantt chart-nya, yaitu proses yang pertama dilakukan oleh proses yang pertama dari waktu tunggu 0 sampai ke 5, karena quantum time-nya yaitu 5. Nah, setelah proses pertama ini selesai, bukan selesai, tapi di-interrupt dulu. Lalu dilanjutkan oleh proses kedua. Proses kedua, burst time-nya 7 ya. Nah, yang tadi yang proses pertama burst time-nya 15, berarti sisanya masih ada 10. Lalu proses yang kedua burst time-nya yaitu 7. Nah, burst time-nya yang 7 ini tuh dieksekusi sebanyak 5 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh proses yang pertama. Kenapa nggak proses yang ketiga? Karena proses yang ketiga waktu kedatangannya yaitu 7. Sementara pada waktu kedatangan 7, proses pertama itu sudah dijadwalkan untuk dieksekusi kembali setelah proses kedua selesai. Nah, proses pertama dieksekusi sebanyak 5 lagi, sehingga berhenti di terminate di angka 15 ini. Selanjutnya baru dieksekusi proses yang ketiga. Nah, proses yang ketiga itu burst time-nya itu 8. Maka kita karena quantum time-nya 5, maka dieksekusi 5 terlebih dahulu. Lalu terminate angka 20, lalu dilanjutkan oleh proses yang kedua. Proses yang kedua kan tadi sisanya tinggal 2 ya. Nah, ketika sisanya tinggal 2 ini, maka yang akan dieksekusi ya tinggal 2 ini sisanya. Maka proses ini akan terminate, proses 2 ini akan terminate di angka 22. Lalu dilanjut oleh proses yang pertama. Proses yang pertama masih punya sisa nih tadi karena masih ada sisa 5 burst time-nya itu, maka akan dieksekusi. Nah, ketika proses dieksekusi sampai selesai, burst time proses pertama itu habis, dilanjutkan oleh proses yang ketiga. Proses yang ketiga tadi kan dieksekusi baru 8 ya. Nah, karena baru 8, maka sisanya masih 3. Nah, proses ketiga menyelesaikan terminate di angka 30. Nah, dari Gantt chart ini juga kita dapat menentukan waktu tunggu dari tiap-tiap proses. Waktu tunggunya itu dapat dicari dengan gini. Misalkan proses yang pertama ini. Kan proses yang pertama itu menunggu di sini, dan di sini ya. Berarti 5 ini 5 ini 5 kan, 5 ditambah ini 5 ditambah 2 sama dengan 12 ya waktu tunggunya. Lalu proses yang kedua itu kan dihalangi sama ini, sama ini, sama ini. Maka waktu tunggunya yaitu ini ditambah ini, yaitu 15. Namun dikurangi waktu kedatangannya 4. Maka waktu tunggunya jadi 11.
Lalu proses yang ketiga itu dihalangi ini segini 15 ya. Lalu sama ini tuh 7 ya, 15 ditambah 7 kan 22. Namun waktu kedatangannya itu 7, maka 22 dikurangi 7 hasilnya masih 15 gitu ya. Nah, maka kita dapat mencari rata-rata waktu tunggunya. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 12 ditambah 11 tambah 15 dibagi total proses yaitu ada 3. Maka rata-rata waktu tunggunya itu 12,67. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penjadwalan multitingkat. Yang pertama itu ada teknik antrian multitingkat, di mana jika diartikan ini adalah teknik untuk mengumpulkan dan mengelola beberapa proses yang dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan prioritasnya. Nah, di layar kanan kita ada sebuah contoh gitu. Di tingkatan yang pertama itu ada real time proses sebagai tingkat prioritas paling tinggi. Nah, jika real time proses telah beres dikerjakan, itu akan langsung ke proses 2, yaitu sistem proses, dan jika sudah beres, akan langsung ke proses 3, yaitu interaktif proses. Nah, dan jika proses 1, 2, dan 3 ini sudah rampung dikerjakan, baru akan bisa ke tingkat prioritas paling rendah, yaitu batch proses. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik antrian multitingkat berbalikan. Artinya sendiri adalah mengumpulkan dan mengelola beberapa proses yang dapat dilakukan secara berpindah antar antrian proses lainnya. Nah, di sisi kanan ini kita mempunyai diagram sebagai contoh. Di paling bawah itu kita ada round robin dengan kuantum 8 milidetik. Dan yang kedua itu kita mempunyai round robin dengan kuantum 16 milidetik dan selanjutnya FCS tuh. Nah, dan penjadwalannya sendiri dimulai dari bawah, dari ketika proses baru memasuki antrian pertama, yaitu round robin dengan kuantum selama 8 milidetik. Nah, jika tidak selesai dalam 8 milidetik, proses itu akan berpindah ke tingkatan yang kedua, yaitu round robin dengan waktu 16 milidetik. Dan jika prosesnya tidak kunjung selesai, itu akan terus berpindah seperti itu. Walaupun demikian, penjadwalannya sendiri itu mempunyai parameter tersendiri gitu sebagai penjadwal antriannya. Yang pertama itu jumlah antrian, algoritma penjadwalan, metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus mengupgrade suatu proses, metode yang digunakan kapan harus menurunkan suatu proses, dan metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana yang akan dimasuki proses ketika proses itu membutuhkan layanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode evaluasi penjadwalan. Metode yang pertama itu adalah evaluasi analitik yang mempunyai dua jenis teknik gitu. Yang pertama itu permodelan deterministik dan yang kedua itu analisis model antrian. Nah, metode yang kedua itu adalah metode simulasi, di mana metode ini dikelola berdasarkan beberapa variabel yang disimulasikan, sistem komputer yang digunakan, dan juga metode ini memerlukan data masukan melalui bilangan acak. Dan metode yang ketiga, yang terakhir adalah metode implementasi, di mana metode ini merupakan cara untuk mengamati hasil dari implementasi setiap penjadwalan atau menerapkan berbagai penjadwalan pada pekerjaan yang sesungguhnya. Sekian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.